Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Dodi DMC Racing. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih intinya kepada kalian yang sudah nonton video saya. Semoga di tahun 2024 ini kalian semua pada sehat selalu lah bosku. Nah, kan rencana itu di video kemarin saya sedikit mereview untuk si bahan-bahan project mesin Yamaha Vega Air New spek 53,5 atau bisa dibuletin menjadi spek mesin 120 cc bosku. Nah, mungkin di video kali ini saya akan sedikit untuk mereview lah, kan kemarin itu sudah digarap untuk head sama boringnya itu ke tukang bubut, sekarang sudah jadi. Mungkin saya akan sedikit lah untuk mencoba lah buat di review singkat untuk overlap dari mulai lip dan portingannya seperti apa bosku, untuk porterannya juga seperti apa gitu. Nah, yang baru bergabung intinya di channel YouTube Dodi DMC Racing, jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe. Tombolnya ada di bawah kanan video ini biar tidak ketinggalan tentang project mesin Yamaha Vega Air New saya yang speknya itu 53,5, bisa dibuletin 120 cc. Tapi nggak langsung dipasang cuy, dikarenakan saya lagi nunggu dial dulu sama buret gitu. Jadi ntar di part selanjutnya kita pasangnya gitu coy. Oke, kita langsung saja ke mesinnya. Untuk mesinnya sudah ada di depan saya plus sama motornya bosku. Oke, langsung saja digaskan. Oke bro, dan mungkin ini dia sudah selesai kemarin, sudah dibubut di bagian head, sudah dipapas. Untuk boring juga sudah di quarter gitu bos. Nah, untuk di bagian ini juga saya sudah di porting, tapi nggak terlalu gede, jadi standar-standar aja. Karena untuk porting kalau terlalu gede, klep standar bisa ngepost lah, intinya jangan terlalu gede lah untuk di bagian porting. Jadi mungkin seperti ini di bagian in, dan di bagian X nya ataupun lubang buangnya seperti ini. Nah, untuk mapas head ini kemarin saya di tukang bubut sekitaran 1 milian lah, kurang lebih 1 mili. Terus untuk ininya juga udah dibikin squeeze gitu buat si piston agar pak plek. Nah, plek kayak gini. Jadi udah di squeeze-in untuk di bagian kubah ininya, kubah klep. Nah, terus untuk di bagian dalamnya juga ini saya sudah di scrap. Jadi si klepnya itu dipendemin ke dalam coy. Kan kemarin itu kalau nggak dipendemin, untuk di bagian ini setelan klep nggak dipendemin, pakai noken as yang lumayan lipnya tinggi itu, jadi pas overlapnya itu mentok gitu, jadi nggak ada jarak lah, otomatis bahaya gitu. Kalau overlap sudah mentok pasti bahaya. Sekarang mah udah pas gitu untuk si klepnya gitu. Mana klep satunya lagi? Nah, sekarang mah sudah aman bos. Nah, di bagian sini usahakan di bagian tengah ini usahakan jaraknya itu 4 sampai dengan 4,5 mili gitu. Untuk di bagian sini, di bagian tengah sini jarak aman lah buat harian gitu bosku. Nah, untuk piston juga nggak dicoak sih untuk bagian piston, karena pas dipasin gini terus posisi overlap itu aman gitu bosku. Mungkin kita coba pasang lah untuk di bagian per-pernya, kita lihat untuk jarak overlapnya seperti apa gitu bosku. Nah, untuk di bagian ini juga nih
di bagian per klep yang di bagian per klep yang di sini nih. Nah, jadi digedein kan, bawaan standarnya untuk per klepnya kecil gitu, diameter lingkarannya gitu, beda sama motowan. Jadi otomatis ininya digedein nih, handapna gitu digedein supaya si per klep motowan itu masuk gitu, ataupun cicing nggak terjadi apa-apalah intinya. Nah, untuk bagian per klep standarnya kan kecil tuh untuk diameter lingkarannya gitu, sedangkan yang motowan untuk diameter lingkarannya agak sedikit gede. Jadi pas posisi masuk itu, baru dulu kita coba. Nah, jadi pas posisi masuk itu si pernya itu masuk ke dalam, cuy. Oh. Jadi aman lah. Sebelahnya lagi yang bagian X sama digedein juga. Oh. Pakai mesin tuner lah, diakalin gitu supaya si per klepnya masuk gitu. Oke, kita langsung saja untuk dipasangin gitu untuk si spare partnya. Kan ini otomatis, ntar dulu. Kan ini otomatis dipotong nih di bagian head. Otomatis si rantai ketengnya itu harus pendek, tapi nggak usah dipendekin lah, gak apa-apa. Kita cuman beli setelan ketengnya gitu yang racing lah, ataupun ganti, bukan yang ori. Nah, seperti ini, biar si rantai ketengnya itu nggak kendor gitu, bosku. Nah, dari mereknya kita gunakan Pas Bikas, murah meriah sih. Kita langsung coba untuk pasang dulu, bosku. Untuk seher kita pasangin, dan headnya kita coba untuk pasangin semua, bosku. Nah, mungkin ini dia untuk si headnya sudah terpasang, mungkin seperti ini. Cuman saya menggunakan dulu untuk retainer sama per klepnya menggunakan yang ori dulu. Jadi kalau menggunakan per klep yang motowan kan si retainernya itu gede, jadi mentok ke si pelatuk klep gitu, harus digerinda dulu sedikit gitu. Ntar lah, mungkin kita coba dulu menggunakan per klep yang ori dulu gitu. Kita lihat untuk overlapnya seperti apa, bosku. Nah, ini dia, mantap. Kita coba untuk ini kan udah posisi top nih. Untuk setelan klepnya juga saya udah setel di angka in 10, yang X di angka 15 pakai puller. Sudah di setel, tapi posisinya itu harus ditopin dulu jadi lurus. Nah, titiknya ini titik gigi sindrik itu lurus ke sini. Posisi top lah. Ini di angka 10, yang ini di angka 15. Kita coba untuk diputer untuk nokennya, coy. Ini kan noken yang kemarin saya bubut, ini untuk noken asnya. Kita coba untuk diputer, puter mamen. Ngopi, bro. Oh. Nah, set. Lumayan tinggi, bos. Nah, untuk jarak dari bukaan klep yang in. Nah, segini bukaan klep yang in. Kelihatan nggak, bro? Blur nah, bukaan klep yang in.
Nah, ini posisi overlap. Nah, usahakan untuk posisi overlapnya itu untuk di bagian tengah ini nih ya, kawan-kawanku. Nah, di bagian tengah ini di angka 1 mili lah, 1 mili lebih bagus gitu kalau buat harian, dikarenakan takutnya si klepnya ini mentok gitu. Kalau overlap terlalu overlapnya terlalu dekat gitu, takut terjadi apa-apa gitu. Dikarenakan kan ini saya bikin spek buat harian gitu bosku. Ini kisaran di angka jarak tengah ini, overlapnya itu di kisaran angka hampir 1 milian lah, hampir 1 milian tengahnya ini mas, ataupun kawanku, masih aman lah. Karena masih ada jarak. Nah, kelihatan nggak? Masih ada jarak. Kita coba untuk buka klep yang X bosku, yang X. Kita buka yang X. Tret. Nah, pas nih segini. Klep bukaan yang X mungkin segini bosku. Nah, blur aduh. Nah, pokoknya untuk lip noken ini saya di angka berapa ya? Ini masih di angka 8 lebih dah. Di angka untuk in di angka 8 lebih, kalau untuk X nya juga 8 lebih gitu. Overlap tinggi, tapi harus hati-hati juga bosku, dikarenakan untuk untuk mengejar lip-lip tinggi sering terjadi menabrak bosku. Jadi saran aja gitu untuk kalian yang biasa-biasa aja lah. Sering terjadi tabrak lari pokoknya nama bosku. Oke, mungkin seperti inilah untuk hasilnya, mantap lah. Nah, untuk di bagian boring ini ataupun seher piston bosku. Nah, untuk di bagian seher beda nih. Buat kalian kan sepertinya pistonnya yang yang casting, jadi harus agak sedikit seret lah kalau yang casting. Kalau yang forging diusahakan jangan terlalu seret, dikarenakan kan untuk piston forging ini kalau panas itu cepat melar gitu di bagian ininya, jadi nggak gedean lah intinya nama bos. Nah, bahannya juga kan beda gitu, jadi usahakan kalau bisa mah pas masuk piston ini tuh masuk gitu straight ke bawah. Ini juga masuk, cuman ini nggak ada pelumasnya lah, jadi harus ada jarak longgarnya gitu, tapi jangan terlalu longgar juga sih. Nah, mungkin seperti ini untuk jarak longgarnya. Nah, jadi si piston itu nggak ngepres banget gitu, jadi harus ada jarak lah. Aduh, murag bos. Jadi harus ada jarak lah, jadi jangan terlalu ngepres banget kalau mau pakai piston dari forget itu, dikarenakan bahan forget sama casting itu beda intinya bosku. Jadi harus agak sedikit longgar untuk pemakaian piston dari forging ini gitu bosku. Nah, kalau bisa mah di tukang quarternya itu pas dimasukkan ini sernya itu plug sereset ke bawah gitu. Ini juga kemarin ke bawah pak sereset gitu, cuman sekarang ini nggak ada solarnya, mungkin agak sedikit rada seset gitu bosku lah, sedikit lah. Pokoknya harus ada harus ada jarak pokoknya.
jarak antara kita. Oke, bosku, mungkin penjelasannya cukup sampai di sinilah untuk spek mesin 53,5. Mana blur? 53,5 lah project saya gitu, bos. Nah, di bagian ini juga udah mantap nih. Ntar dulu ngobrol. Nah, kita coba di bagian overlap, kita overlapin dulu. Oh, banting. Kita coba overlapkan dulu untuk si piston, si head, si klepnya gitu, bosku. Nah, ini posisi overlap. Kita coba untuk pistonnya ini dipasin. Kan ini nggak, usahakan si pistonnya itu jangan cengkat ke atas gitu. Ataupun ngangkat ke atas gitu, bos. Kan ini masih amanah ya, bosku. Jadi ini rapat lah intinya. Untuk overlapnya berarti nggak mentok ke piston gitu. Kalau sedikit cengkat kayak gini, mungkin si klepnya itu mentok ke bagian ini, dia coakan klepnya gitu. Untuk ini rata, aman. Mantap lah, bosku. Saran juga untuk di bagian porting, kalian jangan terlalu gede gitu, dikarenakan bisa ngampos di bagian motor itu. Jadi standar aja lah gitu, tergantung selera gitu, bosku. Nah, overlap mantap. Oke, coy, mungkin di kesempatan kali ini cukup sampai di sinilah untuk sedikit mereview tentang project Vega Air New 53,5 spek harian gitu. Nah, untuk Bang, sepertinya itu biaya kira-kira habis kena berapa, Bang? Nah, soal biaya itu kan tergantung spare partnya gitu yang mau kita pakai gitu. Seperti piston ataupun klep, per klep juga kan tergantung itu. Otomatis kan untuk bahan-bahannya itu ada yang mahal, ada yang murah gitu. Kalau sepertinya dana pelajar, bisa piston menggunakan dari PIM, kalau enggak NPP gitu. Kan lebih murah juga sih, coy. Kalau bisa mah bahannya yang mentah gitu. Dari PIM-nya itu bahannya yang mentah biar bisa kita atur di bagian domnya gitu. Nah, untuk klep juga bisa menggunakan yang orinya juga bisa, ataupun merek-merek lain juga kan banyak, dari Moto1, BRT gitu, atau enggak Vim. Kalau dana pelajar saran pakai klep yang standar aja gitu, yang orinya, yang bawaannya gitu, nggak perlu diganti lah. Terus bagian noken as harus dibubut juga biar motor itu lebih enak lah, lebih mantap gitu. Tapi tergantung, buat kalian pengen yang beli sepertinya yang noken as yang udah jadi dari merek BRT ataupun yang lain lah, bisa gitu, tergantung budget juga, mungkin lebih mantap gitu. Tapi saya mah ini untuk nokennya custom sendiri di tukang bubut lah, jadi menyesuaikan lip-lipnya itu saya sendiri gitu. Bisa request gitu untuk noken as custom itu, beda sama yang racingan ataupun yang produk-produk lain ya, yang intinya yang udah ini, yang udah jadi gitu. Kalau yang udah jadi mah kan nggak bisa request di bagian lip tingginya gitu, beda sama custom gitu. Nah, mungkin seperti inilah, mantap lah. Kisaran harga sih untuk ini dana pelajar itu di angka 1,5 jutaan lah, 1.500.000 udah jadi gitu, di angka dana pelajar gitu. Ya bos, dana berapa kira-kira dana pelajar bikin spek 53,5?
Jadi seherna ulah mewah-mewah tina PIM klep standar. Ya, itu di bawah 2 juta. Oh, di bawah. Nah, di bawah 2 juta lah. Di bawah 2 juta kata mekaniknya gitu. Kalau saya ini di angka berapa ya? Kemarin kan untuk spare partnya juga saya beli itu hampir 1.800.000, belum termasuk rubah squeeze, belum termasuk papas head, juga belum termasuk porting gitu. Jadi aduh. Jadi untuk ini kira-kira saya menghabiskan ya untuk bahan-bahannya aja itu 1.800.000, belum sama porting, belum sama rubah headnya ini kan dipapas sama di squeeze juga, terus sama di scrap juga. Kemarin itu biayanya itu untuk scrap klep, jadi klepnya itu dipendam ke jero ataupun ke dalam itu nyekrap klep, papas head sama bikin squeeze, terus sama mortar itu kisaran harga itu kemarin di tukang bubut hampir kena 350 gitu. Tapi tergantung tukang bubutnya juga sih. Untuk porting juga biaya porting itu kisaran di sini gitu 3,5 juga sama 350 untuk biaya porting gitu. Tapi kan untuk mekanik ataupun setiap bengkel pastinya berbeda-beda gitu untuk harga-harga porting gitu bosku. Kalau di sini porting itu kisaran harga ya 350.000 gitu bosku. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lah buat kalian yang sudah nonton video saya, dan ntar next video kita untuk pemasangan ke motornya, dikarenakan dial sama buretnya belum ada gitu bosku. Lagi pesan dulu dial ataupun dial sama buret, kita ukur-ukur dulu bosku biar lebih mantap ntar. Oke, bosku, mungkin sampai di sinilah, dan sampai ketemu lagi di next part selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.